Om Swastiastu, saya perwakilan dari kelompok 5. Saat ini saya akan menjelaskan tentang shortest path algorithm. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Natania Gavrila Astika dengan NIM 093. Beserta rekan saya, di sini ada Yayang dengan NIM 042, ada Wina dengan NIM 129, ada Olvin dengan NIM 108, dan Kak Peri dengan NIM 007. Jadi sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra itu adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan jarak terpendek dari suatu simpul awal ke semua simpul lainnya, dan grafnya itu adalah sebuah graf yang berbobot, tapi dengan satu syarat kalau penggunaan algoritma Dijkstra ini, bobot-bobotnya itu tidak boleh bernilai negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah detail dari algoritma Dijkstranya ini. Kemudian yang pertama maksudnya kita akan melakukan inisialisasi vertex sumbernya. Itu biasanya vertex sumbernya itu dimulai dari A. Karena kita mulainya dari A, maka jarak dari A ke A atau dari sumber ke dirinya sendiri itu kita akan set dan jadi 0. Sementara jarak dari A ke vertex lainnya itu masih kita anggap belum diketahui, jadi kita inisialisasi dengan nilai tak hingga. Lalu ke langkah berikutnya, kita akan mengecek semua simpul yang langsung terhubung sama vertex sumbernya ini, yaitu di sini tuh A. Jadi, tapi ada syaratnya jika DVS ini adalah jarak dari sumber, yaitu dari jarak dari A-nya ke dirinya sendiri, yaitu 0 nilainya di sini, ditambah dengan MVSI. MVS ini adalah bobot dari simpul A ke simpul tujuan I. Misalnya kita pakai B ya, anggapannya. Ini bobot dari B-nya itu, dari A ke B-nya itu. Kemudian, jika hasil pertambahannya ini, misalnya A itu 0, terus jarak dari A ke B-nya itu kita pakai 4. Jadi 0 tambah 4 kan 4 ya. Jadi apakah 4 kurang dari DI1? DI1 di sini, maaf di sini harusnya 0, bukan 1. Jadi kalau misalnya 4 kurang dari D01, di mana D01 ini adalah jarak sebelumnya yang tersimpan di tabel ke simpul I. Nah, di D01 ini eh, biasanya itu nilainya masih berupa tak hingga. Jadi, apakah 4 kurang dari tak hingga? Tak hingga ini bisa kita ibaratkan nilainya itu 999. Jadi, apakah 4 kurang dari 99? Dan itu jawabannya iya. Maka D0I itu sama dengan DVS ditambah MVSI. Gitu. Berarti eh, 4 kurang dari 99 itu berarti itu adalah benar ya. Jadi nanti itu akan di tabelnya itu akan diupdate di bagian B-nya itu menjadi nilainya akan menjadi 4. Jadi artinya jarak terpendek sementara dari A ke B-nya itu adalah 4. Nah, itu akan mengulang proses yang sama untuk semua simpul yang terhubung langsung ke A. Kemudian langkah yang ketiga itu mencari di D1I yang paling kecil dengan syarat D2I-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau misalnya sudah ketemu, jadi itu kan tiap-tiap vertex itu kan dicek satu-satu, dan akan dari sana tuh akan diketahui apakah ver misalnya vertex A itu sudah dikunjungi atau B itu sudah dikunjungi atau belum di D1I. Jadi kalau misalnya ketemu, D2I-nya itu akan menjadi 1 dan vertex source-nya itu akan menjadi 2. Dan langkah yang terakhir tuh kita akan melakukan langkah dari 1 sampai 2 ini sampai P1 titik-titik itu hasilnya adalah 1.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses perhitungan manualnya dengan algoritma Dijkstra-nya. Nah, pertama-tama ini kita akan seperti dari langkah-langkah sebelumnya, kita akan set dulu A-nya ini sebagai vertex sumbernya, dan vertex sumbernya itu harus diset dengan 0. Nah, jadi yang lain itu kita anggap tuh masih nggak tahu nilainya berapa, jadi kita eh, tulis di sini itu pakai tak hingga. Kemudian em, dari sumber vertexnya di A ini kita lihat kalau A tuh bertetangga dengan B dan bertetangga dengan C. Nah, dan masing-masing bobotnya tuh A ke B itu 6, A ke C itu adalah 5. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan ya sesuai dengan rumus sebelumnya di sini pakai DVS plus MVSI. Jadi di sini karena eh, bo kita sudah ngeset A-nya itu sebagai 0, jadi 0 ini akan ditambahkan dengan bobot jarak dari A ke B, yaitu 6, dan eh, 0 tambah 6 itu adalah 6. Dan 6 itu lebih kecil daripada tak hingga. Jadi nilai B di sini bisa kita update jadi 6. Nah, setelah nilai B-nya sudah kita update jadi 6, kita juga di sini ngeliat kalau em, jarak dari A ke C itu adalah 5. Jadi eh, nilai A yang awal ini yang sudah kita set dari awal ini 0 ditambah 5 itu adalah 5, dan 5 itu kurang dari apakah 5 itu kurang dari tak hingga. Tak hingga di sini kita nilainya itu pakai kita pemisalannya itu 999. Jadi apakah 5 itu kurang dari 999? Berarti benar kan kalau 5 tuh kurang dari tak hingga. Dan di sini nilai C-nya tuh akan diupdate. Nah, di sini nilai C-nya sudah diupdate dan jadi 5. Nah, kebetulan di sini eh, D2 ini tuh kan berarti itu adalah parent-nya. Jadi, parent dari B dan C-nya itu adalah dari A itu sendiri. Kemudian, kita lanjut lagi cari simpul yang belum dikunjungi dengan jaraknya yang paling kecil. Nah, di sini kan pilihannya tuh ada B sama C. Nah, yang paling kecil dari mereka tentu saja itu yang C dong. Jadi kita akan pilih C, dan C ini akan diupdate sebagai sumber vertexnya. Nah, dari C ini kita lihat kalau dia juga bertetangga dengan A, dengan B, dengan D, dan juga dengan F. Nah, kita bisa cek satu-satu di sini. Karena nilai C sebelumnya yang sudah diupdate itu adalah 5, jadi sini kita akan kita akan ignore aja yang A-nya, berarti kita akan ngecek ke B, D, sama F-nya. Jadi di sini C itu adalah 5, jadi 5 ditambah dengan 2 itu adalah 7. Jadi apakah 7 kurang dari tak hingga? Tentu saja benar. Jadi nilai B itu akan menjadi 7. Tapi nilai B sebelumnya itu kan 6. Dan nilai yang baru itu adalah 7. Jadi sebenarnya itu nggak perlu diupdate karena 6 tuh masih lebih kecil dari 7. Jadi kita bisa em, nggak usah dipedulikan aja nilai barunya yang lebih besar, kita tetap keep nilai yang masih masih lebih kecil. Kemudian kita cek nilai D-nya dari C itu kan 5. 5 ditambah 3 itu 8. Apakah 8 kurang dari dengan tak hingga? Iya, kita bisa nge-update nilai D-nya di sini menjadi 8. Kemudian di sini eh, dari C ke F itu adalah eh, 6. Jadi 5 ditambah 6 itu 11. 11, apakah 11 itu kurang dari tak hingga? Dan 11 itu kurang dari tak hingga. Jadi nilai F-nya di sini itu bisa diupdate menjadi 11. Nah, di sini nilai D sama nilai F-nya udah kita update. Dan di sini nilai parent D dan F-nya juga kita update. Karena dari D dan F mendapatkan nilainya masing-masing itu kan dari ketika sumber vertexnya itu C, dan indeksnya C itu adalah 2. Jadi di sini parentnya D dan F itu juga diupdate menjadi 2. Dan eh,
Cara ini akan dilakukan terus-menerus. Berarti setelah C ini kita akan lihat dulu yang paling kecil. Di sini tetap C sih sebenarnya. Dan sini caranya tuh akan terus terus diulang sampai menemukan semuanya sampai E-nya ini nggak bernilai tak hingga. Dan hasil akhirnya itu jadi seperti ini. Sini di mana ini kita sudah menemukan nilai akhirnya di sini. A-nya tuh 0, B 2, C-nya itu tetap 5, D-nya jadi 4, dan E-nya itu 2, F-nya itu 4. Nah, di D1 I-nya ini nilainya itu satu semua, yang berarti semua vertex itu sudah dikunjungi semuanya. Dan di sini eh, parent A, B, dan C ini berasal dari A itu sendiri, dan D itu parentnya dari C, karena sumber vertexnya itu C, dan eh, parent dari E-nya itu adalah 3, ya karena dalam mendapatkan nilai 2 ini berarti sumber vertexnya itu berada di D, dan F juga itu parentnya itu ada di C. Ya, di sini itu ada flowchart Dijkstranya. Pertama-tama di sini start, habis itu mulai ke inisialisasi. Di sini ada M, yaitu matriks bobot antar simpul. Kemudian D-nya itu adalah array yang menyimpan jarak sementara. Dan VS-nya di sini atau vertex source-nya ini adalah titik awal dari vertexnya itu. Kemudian timbah ke sini. em, Di sini kita set X-nya ini sebagai 999 sebagai angka ini, karena angka ini tuh digunakan sebagai representasi dari nilai tak hingga. Kemudian di sini kita lanjut ke looping. Jadi di sini pertama loopingnya itu adalah K. Jadi kita akan mencari tahu apakah K-nya itu kurang dari sama dengan 6. Karena kenapa 6? Karena di sini vertex yang ada di dalam grafnya itu kan berjumlah 6. Nah, kalau misalnya iya, dia akan lanjut ke ke sini, dan kalau misalnya enggak, dia akan langsung cetak dan akan selesai. Nah, kalau misalnya iya, kita akan masuk lagi ke loop I. Di sini kita akan mengecek apakah I-nya itu kurang dari sama dengan 6. Kalau misalnya iya, berarti simpul ini masih dalam jangkauan untuk diproses, eh, masih bisa lah untuk diproses syarat, masih memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya enggak, dia akan masuk ke sini, yaitu eh, nilai dari K yang sebelumnya ini, dia akan diincrement, akan lalu dia akan masuk ke cetak dan selesai. Nah, kalau misalnya nilai I-nya masih memenuhi, masih masih kurang dari sama dengan 6, dia akan masuk lagi prosesnya ke looping ini. Dicek apakah data hingga ini masih sama dengan 1. Jadi ini tuh untuk ngecek apakah simpul ini udah pernah dikunci jaraknya, udah nilainya itu sudah tetap dari simpul awal, dan kalau misalnya iya, kita akan masuk ke proses selanjutnya, ke proses looping J-nya. Nah, kalau misalnya enggak, dia akan masuk ke iterasi, kok iterasi, maksudnya increment, dan kembali lagi ke looping I-nya, dan mungkin akan berakhir di selesai. Dan lanjut ke sini adalah looping J-nya. Kita akan ngecek apakah J-nya itu kurang dari sama dengan 6. Kalau misalnya iya, dia akan masuk ke looping yang ini. Sini ngecek apakah kalau M ini sebenarnya J, jadi ada salah penulisan, ini satu ini sebenarnya J, jadi apakah ini MIJ-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita mau cari tahu apakah dari I ke J itu ada jalan langsungnya enggak. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita
eh, skip aja dan skip aja dan dia di ke arah tidaknya ini dia akan J-nya itu akan increment dan balik lagi ke looping J sebelumnya. Dan kalau misalnya I dan J-nya itu masih eh, tidak sama dengan nol, dia akan masuk ke sini, masuk ke looping selanjutnya. Jadi di sini kita akan membandingkan jarak. Jadi apakah apakah jarak dari simpul awal ke I ditambah bobot dari I ke J ini kurang dari dengan jarak yang lama ke J-nya itu. Kalau misalnya em, iya berarti kita sudah menemukan jalur baru yang lebih pendek dari yang sebelumnya. Nah, di sini juga tuh ngecek apakah dari lewat simpul I ini jalur ke simpul J ini jadi lebih pendek daripada yang udah kita simpan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya iya dia akan lanjut ke sini, lanjut ke akan mengupdate simpulnya dan kalau misalnya enggak dia akan J-nya itu akan increment akan increment dan balik lagi ke looping J yang di sini, looping J di awal. Jadi di sini kalau misalnya dia iya, dia akan mengupdate simpul-simpulnya dan akan menyimpan I ke D3J ini sebagai untuk mencatat kalau simpul sebelumnya itu akan digunakan untuk menyusun jalur yang akan digunakan nanti, jalur yang akan dicek lagi nanti. Setelah looping J di sini selesai dan itu kan kalau misalnya J-nya itu masih memenuhi syarat. Kalau misalnya J-nya sudah lebih dari 6, kita akan masuk lagi ke looping yang ini. Yang ini. Jadi kalau misalnya I-nya kurang dari sama dengan 6, dia akan masuk ke increment dan ini akan masuk lagi ke loop I yang sebelumnya dan akan menghasilkan ke selesai dari cetak dan ke selesai. Kemudian kalau misalnya kondisinya itu ya, berarti kita akan ngecek lagi looping apakah nilai IJ ini, I sama J-nya ini kurang dari X. Jadi itu artinya apakah ini udah jalur yang paling pendek, pendek yang udah dicek sebelumnya. Kalau misalnya iya, ini harusnya tanda panahnya ke bawah ya. Jadi kalau misalnya iya, kita akan mengupdate ini, mengupdate mengupdate X itu jadi D0J dan kita akan menandai sini di set kalau simpul J-nya ini udah dikunjungi dengan X 1J itu sama dengan 1. Kemudian di sini kita set lagi kalau V1-nya ini sama dengan N dan V2-nya ini sama dengan J. Kalau misalnya udah di sini kita lanjut lagi ke increment, kita akan mengincrement J-nya untuk lanjut ke simpul tujuan berikutnya dari I yang sebelumnya ini. Setelah semua looping di J-nya ini dan looping di I-nya ini juga diproses, kita akan masuk ke sini. Kalau misalnya tidak, dia akan ke I-nya akan increment dan akan mencetak dan loopingnya itu akan selesai dan akan menampilkan hasil akhir dari algoritma Dijkstra-nya tersebut. Ini jalur terpendek dari simpul awalnya itu dan yakni jalur terpendek dari simpul awal ke semua simpulannya itu udah lengkap jaraknya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode program dari algoritma Dijkstra. Jadi di sini di awal itu ada fungsi program seperti biasa pada umumnya. Cuma di sini kami pakai limits.h karena di program ini tuh ada representasi tak hingga dan kemudian pakai boolean juga karena data representasi tak hingga tersebut itu menggunakan tipe data boolean yaitu true dan false. Kemudian lanjut di sini. Di sini kami mendefinisikan jumlah node dalam grafnya karena graf yang dipakai di dalam contoh yang ada di PPT itu memiliki vertex sejumlah 6. Kemudian di sini lanjut ke fungsi untuk mencari node dengan jarak minimum yang belum diproses. Di sini pakai fungsi min distance yang akan melakukan proses pemilihan node dengan jarak minimum tersebut. Kemudian di sini menginisialisasi dua variabel min yang diisi dengan int underscore max alias nilai integer maksimum, dan ini tuh digunakan sebagai acuan awal agar jarak manapun itu pasti lebih kecil, dan kemudian min indeksnya ini digunakan untuk menyimpan indeks dari node dengan jarak terpendek yang akan kita cari nanti. Selanjutnya di sini em, ada looping terhadap akan melakukan looping terhadap semua node-nya. Jadi di setiap iterasi ini kita akan mengecek apakah node V itu belum diproses di sini dan apakah jaraknya itu lebih kecil atau sama dengan min. Kalau kedua kondisi ini terpenuhi karena di iterasi ini kita menggunakan dan, kalau kedua kondisinya ini terpenuhi, berarti kita mempunyai kandidat baru untuk jarak minimum. Maka kita akan mengupdate min dan min underscore min indeksnya sesuai dengan nilai dari node tersebut. Dan kemudian setelah proses pengecekannya sudah selesai, semua node-nya sudah selesai, kita akan mengembalikan nilai min indeksnya itu. Kemudian lanjut di sini ke fungsi untuk mencetak hasil jarak terpendek. Nah, jadi di sini fungsinya untuk menampilkan hasil akhir dari algoritma Dijkstra-nya tersebut. Jadi setelah semua proses pencarian jarak terpendeknya itu selesai, kita butuh tahu hasilnya itu tuh apa aja yang akan ditampilkan nanti. Nah, fungsi ini akan dipanggil di akhir fungsi Dijkstra untuk menampilkan hasil jarak dari node asal ke semua node lainnya. Nah, pertama di sini kita akan mendefinisikan array nodes-nya yang berisi huruf-huruf dari A sampai F karena jumlah vertex yang ada di grafnya itu ada 6. Jadi ini biar eh, saat menampilkan hasilnya tuh yang muncul tuh bukan berupa angka dari 1 sampai 6, tapi berupa huruf dari A sampai F. Kemudian di sini kita akan mencetak informasi awal yaitu bahwa kita akan menampilkan jarak dari node asal. Nah, terus SRC di sini adalah indeks node asal yang nanti akan dikonversi menjadi huruf pakai array nodes yang tadi. Kemudian di sini ada perulangan lagi, ada looping untuk ke semua node. Jadi setiap node akan dicek kalau kalau dis i-nya itu hasilnya tuh masih masih max, masih int maksimum, artinya node itu eh, ti- int maksimum ini di sini tuh berarti tak hingga, yang artinya node itu nggak bisa dijangkau sama sekali dari node asal, maka akan mencetak tidak terjangkau. Tapi kalau node tersebut bisa dijangkau, maka kita akan mencetak jaraknya sesuai nilai yang sudah dihitung sebelumnya di fungsi yang di fungsi di min distance ini. Saja di sini masuk ke fungsi utama di algoritma Dijkstra-nya. Jadi di fungsi ini, yang di bagian ini, eh, akan menerima dua parameter. Yang pertama itu matriks dari grafnya ini.
yang akan merepresentasikan grafnya itu sendiri, dan yang kedua adalah SRC, yaitu indeks not asal tempat pencarian dimulai. Kemudian di sini sebelum masuk ke inisialisasi, di sini kita akan mendeklarasikan dua array, yaitu array dis dan array SPT set. Array dis di sini untuk menyimpan jarak terpendek dari node asal ke masing-masing node. Terus kalau yang SPT set ini digunakan untuk menandai node yang sudah selesai diproses. Terus sini masuk ke tahap inisialisasi. Semua jarak yang dianggap tak hingga INT INT maksimum ini, karena kita belum tahu jaraknya itu, lalu kita tandai semua node yang belum diproses itu dengan false, kecuali node asal, karena kita tahu jarak dari node ke dirinya sendiri itu pasti nol. Kemudian masuk ke looping. Di sini setelah kita masuk ke loop utama, loop ini akan berjalan sebanyak sejumlah node dikurang satu. Karena kita nggak perlu untuk ngecek node awalnya, sumber vertex yang aslinya itu, dan di setiap iterasi juga kita pilih node dengan jarak minimum yang belum diproses sesuai dengan fungsi min distance yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah kita pilih node-nya, kita akan menandai bahwa node itu udah diproses. Kemudian masuk di sini untuk mengupdate jarak jarak dari tetangga-tetangga node yang ada di sekitar node-nya itu. Nah, tapi di sini syarat untuk mengupdate-nya itu, kalau node tetangga itu belum diproses, ada jalur dari node node U ke node V, dan selanjutnya itu ada jarak dari SRC ke U itu bukan tak hingga, dan ada jarak baru yang kita hitung lebih kecil dari jarak yang tersimpan saat ini. Kalau misalnya semua kondisi ini udah terpenuhi, berarti kita sudah menemukan jalur yang lebih pendek dan kita akan mengupdate disk di array disknya ini. Kemudian setelah loopingnya selesai, kita akan mencetak array jarak yang sudah dihitung dengan fungsi print solution ini. Kemudian kita akan masuk ke fungsi utama program. Di sini karena sudah diisi data grafnya, ini merupakan matriks ketetanggaan dari graf graf yang ada di PPT. Jadi setiap baris dan kolom ini mewakili bobot-bobot yang ada di grafnya. Nah, misalnya angka 6 di matriks 01 itu yang ada di sini ini, itu artinya jarak dari node node A ke node B itu adalah 6 di sini. Jadi ini dari node A ke node B itu adalah jarak bobotnya atau jaraknya itu adalah 6. Kemudian di sini ada fungsi Dijkstra yang akan dipanggil dengan parameter grafnya sebagai input grafnya dan 0 sebagai indeks node awalnya. Karena kita udah mulai dari node A-nya itu, maka kita akan pakai 0 karena array-nya juga dimulai dari 0. Jadi nanti algoritmanya itu akan mencari jarak terpendek dari node A ke semua node lainnya, dan terakhir ini ada return 0, jadi artinya program akan sudah selesai. Dan kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini outputnya itu seperti ini. Jadi sih sudah menampilkan jarak-jarak terpendeknya. Jadi kalau misalnya node A ke dirinya sendiri itu sudah pasti 0. Kalau node B itu, kalau ke node B itu jaraknya 6, ke node C itu jaraknya 5, dan seterusnya. Jadi, sampai node F ini
jaraknya itu adalah, jarak paling terkecilnya itu adalah 11. Dan angka-angka ini menunjukkan jarak minimum dari A ke setiap node yang ada berdasarkan jalur yang paling efisien yang bisa dilewati. Lalu yang kedua, di sini kita akan membahas tentang algoritma Floyd Warshall. Jadi apa sih algoritma Floyd Warshall ini? Jadi ini merupakan algoritma untuk menemukan jalur terpendek di antara semua pasangan simpul dalam sebuah graf yang berbobot. Nah, algoritma ini menggunakan pendekatan dynamic programming dengan cara menguji kemungkinan jalur yang akan lewat melalui simpul-simpul perantara satu persatu dan memperbarui jarak terpendek jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Jadi di sini langkah-langkahnya itu caranya pertama kita akan memulai dengan inisialisasi sumbernya. Jadi artinya kita tuh menyiapkan matriks dengan jarak yang eh, isinya itu J, I, dan J. Jadi kalau misalnya simpul I dan J itu sama, berarti jaraknya itu adalah 0. Karena dari titik ke dirinya sendiri itu nggak perlu jalan sama sekali. Tapi kalau misalnya nggak ada jalur langsung antara I sama J, atau bisa dibilang I itu tidak sama dengan J, eh, berarti nanti akan diisi dengan tak hingga karena ada tidak terhubung langsung. Kemudian di langkah yang kedua itu adalah eh, masuk ke proses utama algoritmanya, yaitu perulangan berdasarkan simpul perantara. Nah, simpul simpul perantara ini disebut dengan K. Jadi, simpul perantara ini akan dibandingkan apakah jalur I ke K lalu K ke J itu lebih pendek daripada jalur langsung dari I ke J. Nah, kalau misalnya iya, maka DIJ ini akan diperbarui menggunakan rumus DIK ditambah dengan DKJ. Nah, yang terakhir itu setelah semua iterasi selesai, maka matriks yang berisi jarak terpendek itu matriks akan terisi jarak terpendek antar semua pasangan simpul. Oke, jadi di sini kita langsung aja eh, ke prosesnya, itu di sini ada grafnya, terus di sini ada em, matriksnya. Dan di sini seperti aturannya itu kalau misalnya dari em, sumber ke sumber itu nilainya itu akan nol. Terus kalau misalnya dari A ke B dia tuh langsung aja bisa langsung 6. Terus A ke C itu 5. Terus kalau misalnya dia nggak terhubung kayak A sama D ini bisa bisa ditulis sebagai tak hingga. Nah, nah di sini A ke A itu kan 0, A ke B itu 6, A ke C itu 5, A ke D itu tak hingga, A ke E itu juga tak hingga, dan A ke F itu juga tak hingga. Kemudian kalau dari B ke A itu 6, B ke B-nya itu tentu saja 0, B ke C-nya itu 2, B ke D itu 4, B ke E itu 7, dan B ke D itu tak hingga, dan seterusnya. Nah, di aturan sebelumnya itu kan dibilang kalau kita akan melakukan perulangan persimpul perantara. Jadi, karena di sini eh, jumlah verteksnya itu ada 6, berarti kita akan melakukan iterasi sampai K-nya itu sama dengan 5. Jadi kita melakukan iterasi selama 6 kali. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan pengecekan di sini di matriks 2 3 ya, 2 3. Nah, jadi di sini kan simpul A itu eh, kita akan pakai sebagai perantara. Artinya kita akan ngecek eh, untuk semua pasang simpul I ke J, kira-kira kalau misalnya lewat A itu, apakah bisa lebih pendek nggak daripada kalau langsung, secara langsung itu. Jadi kan di sini kita akan ngecek eh, B ke C. Nah, B ke C di sini tuh kan 2. Tapi kalau kita cek dari B ke A ke C, itu kan 6 tambah 5 itu kan 11. Nah, 11 tuh ternyata lebih besar daripada nilai B ke C sebelumnya, yaitu 2. Jadi, nilainya ini tuh nggak diupdate. Kemudian contoh dari em, kita coba ke ini ya, ke F ke C di sini. Nah, F ke C di sini kan 6 ya. F ke C di sini 6. Nah, kalau misalnya
F ke A ke C itu sama dengan tak hingga, tak hingga ditambah tambah 5 terus ditambah 6 kan hasilnya tuh akan tetap tak hingga. Jadi nilai ini yang nggak bisa diupdate. Tapi kalau misalnya dari eh, C ke B ini, C ke B ini kan berarti arahnya itu dari C ke A ke B, berarti 5 tambah 6 11, dan tetap juga ini nggak bisa diupdate karena nilai 11 itu lebih besar daripada eh, daripada 2. Jadi di K sama dengan 0 ini belum ada rute yang lebih pendek lewat A. Jadi belum ada perubahan di sini. Kemudian kalau misalnya kita lanjut ke iterasi K sama dengan 1, jadi di mana simpul B ini adalah sebagai perantara ya. Nah, kita ngecek semua kombinasi I ke J lagi, apakah ada jarak yang lebih pendek lagi kalau misalnya kita lewat B. Jadi contohnya ini kita pakai A sama D. A ke D maksudnya, A ke D. Jadi kita cari dari eh, A ke B dan ke D. A ke B ke D ini kan 6 tambah 4 tuh 10. Tapi sebelumnya A ke D itu eh, tak hingga. Jadi kita bisa update nilai AD-nya di sini yang dari tak hingga menjadi 10. Nah, terus kita misalnya di C ke E. Nah, di C ke E ini kan nilainya tak hingga juga. Nah, terus kita cari dulu alurnya di sini. Dari C ke E ini kan ada C, bisa C terus ke B dan C ke B dan ke E. Nah, ini kan 7 tambah 2 9. Nah, nilainya C ke E ini bisa kita update dari tak hingga menjadi 9. Nah, jadi di iterasi kasam dengan satu ini udah ada rute yang lebih berubah dibandingkan daripada di K sama dengan 0. Nah, lanjut ke iterasi K sama dengan 2. K sama dengan 2 itu berarti pusatnya tuh ada di C sebagai perantaranya. Jadi kita coba dari em, mana ya? Kita coba dari A ke D deh. Kita coba dari A ke D karena A ke D ini kan masih tak hingga ya. Kita coba dari A ke D tapi lewat C. Nah, kita akan coba di sini arahnya tuh A, C, dan D. Kan di sini tuh eh, bobotnya tuh berarti A, C ke D ini kan sama dengan 8. Nah, A sama D sebelumnya ini tuh kan masih tak hingga nih. Nah, di nilai ini bisa kita update. Jadi AD-nya ini adalah sama dengan 8. Nah, terus kita coba A ke F ya. A ke F ini kita dari A, C ke F. Berarti kan A, C ke F ini kan 11 ya. Nah, nilai tak hingganya ini bisa kita update jadi 11. Terus kita coba satu lagi, misalnya B ke F ya, karena nilainya masih tak hingga. Kalau B ke F itu berarti dia B ke E ke F ke sini ya, berarti 7 tambah 4 itu 11 kan. Eh, kita sebentar. Oh ya, kita kan karena harus lewat C, jadi kan berarti alurnya tuh B, C sama F. Berarti kan B ke F ini kan 8 ya. B ke F tuh 8. Jadi, em, tapi karena angka sebelumnya itu 7, jadi karena 8 tuh lebih gede dari 7, jadi itu nggak bisa kita update. Nggak bisa kita update. Nah, begitu seterusnya sampai K-nya itu sama dengan 5 sampai eh, kita pakai perantara F nih sampai semua nilai-nilainya itu bisa kita ubah, bisa lebih eh, nilai sebelum itu bisa lebih kecil dan nilai tak hingganya ini bisa diupdate lagi. Dan hasil akhirnya tuh kayak gini jadinya. Nah, di sini nilai yang update tadi ya, ini AD-nya itu jadi 8, AE-nya itu 10, A ke F-nya itu 11. Dan B ke I-nya itu jadinya 6, dan B ke F-nya itu jadi 8, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu flowchart dari Floyd Warshall-nya.
Nah, pertama ini seperti biasa flowchart dimulai dengan start, kemudian di sini ada inisialisasi dari D sama M. D-nya itu adalah matriks jarak yang nantinya akan kita iterasi dan diupdate selama proses berjalan. Dan kemudian M-nya itu matriks ketetanggaan. Jadi ini isinya itu jarak langsung dari antar simpul. Jadi kalau misalnya dua simpul nggak terhubung, biasanya nilai akan besar banget atau diset sebagai tak hingga. Dan kalau misalnya em, jarak antar simpul, kalau misalnya jarak dari simpul yang sama, misalnya satu dan satu, dia akan menghasilkan nol. Tapi kalau misalnya nggak ada bobotnya, nggak ada jaraknya, itu akan diset ke tak hingga. Kemudian kita mulai ke loopingnya di sini. Ini di nilai K-nya. Jadi kita akan ngecek di sini apakah nilai K itu masih kurang dari atau sama dengan 5. Kalau misalnya iya, berarti kita lanjut ke proses looping nilai I-nya. Kalau misalnya enggak, dia akan langsung mencetak nilainya dan akan selesai. Kita lanjut ke sini di bagian I-nya. Kita ngecek apakah I-nya itu kurang dari sama dengan 6. Kalau misalnya iya, kita akan lanjut ke sini. Jadi ini ada beberapa nilai yang akan di-set. Yang pertama di sini itu ada jarak dari simpul K ke I yang akan disalin ke DB, matriks DB. Dan kemudian di sini juga ada jarak dari simpul I ke K dan juga disalin ke DB. Dan di sini di mana jarak dari simpul I ke simpul I sendiri, jadi dari simpul ke dirinya sendiri itu diset dengan 0. Kemudian akan dari si step ini akan masuk nilai K-nya yang sebelumnya itu dia akan diincrement sampai nilai I-nya itu udah lebih dari 6. Kemudian kalau misalnya kondisinya itu I-nya udah lebih dari 6, dia akan masuk ke looping selanjutnya yaitu looping I kurang dari 6. Ini, ini jadi cek apakah nilai I itu kurang dari sama dengan 6, maaf, kurang dari sama dengan 6. Kalau misalnya masih memenuhi, dia akan masuk lagi ke apakah I-nya itu juga masih kurang dari sama dengan 6. Kalau misalnya iya, kalau masih nilai I-nya masih kurang dari sama dengan 6, dia akan masuk lagi ke loop eh, apakah jarak dari simpul I ke simpul J yang ada di matriks D ini lebih kecil dari daripada jumlah jarak dari I ke K ditambah dengan dari K ke J yang ada di matriks DB. Kalau misalnya dia masih memenuhi, dia akan lanjut ke step ini di mana dia akan ngeset nilai jarak dari simpul I ke simpul J yang ada di matriks matriks DB ini akan disalin dari nilai nilai yang ada di D-nya ini. Kemudian lanjut ke step berikutnya itu nilai J-nya akan di-increment dan dia akan masuk lagi ke loopnya sampai sampai I-nya tuh lebih dari 6. Kemudian dari step ini kalau misalnya ya, itu kan tadi iya, kalau misalnya enggak, kondisinya itu gimana? Jadi dia akan ngeset satu nilai. Jadi nilai jarak I ke J di DB di matriks DB ini akan diupdate menjadi jarak dari I ke K ditambah dari K ke K ke I. Jadi ini buat nge-update. Jadi kalau misalnya ternyata jarak lewat K-nya itu lebih pendek, maka kita akan menyimpan hasilnya itu di matriks DB-nya ini. Kemudian dia akan increment juga nilai J-nya, terus balik lagi ke loop yang I di sini, dan kalau misalnya loop yang ini udah selesai dan I-nya udah lebih dari 6, dia akan masuk ke step ini, ke alur tidak ini, jadi nilai I-nya ini akan diincrement dan masuk ke sini lagi. Masuk ke sini, dan kalau
ini udah selesai loopingnya, dia akan mengarah ke ini ke step selanjutnya, ini ke arah tidak. Kita cek lagi apakah i-nya itu kurang dari sama dengan 6. Kalau misalnya kalau iya, dia akan looping lagi. Dia akan masuk ke eh, untuk mengecek nilai J-nya, apakah nilai J-nya itu kurang dari sama dengan 6. Kalau iya, dia akan masuk ke step di mana ini buat ngeset suatu nilai. Jadi ini nilai jarak dari I ke J di jadi maaf, jadi nilai jarak dari I ke J di D itu akan diupdate dari DB. Jadi nilainya eh, update-nya yang udah dihitung di DB itu akan disalin balik ke D supaya siap untuk dipakai di iterasi yang berikutnya. Jika sudah diupdate nilainya, jadi nilai J-nya akan increment dan balik lagi ke sini, balik lagi ke perulangan J-nya. Jadi kalau misalnya J-nya sudah lebih dari 6, nilai I dari looping sebelumnya ini akan terjadi increment di sini dan setelah increment akan balik lagi ke looping I kurang dari sama dengan 6. Dan jika I-nya yang ada di sini sudah lebih dari 6, dia akan mengincrement nilai K dan dia akan masuk ke mencetak nilai semuanya dan program akan berhenti. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi algoritma Floyd-Warshall ini dalam bentuk kode program. Jadi di sini seperti biasa di sini ada kita akan include library standarnya itu dan kemudian lanjut di sini kita akan mendefinisikan dua hal, ada mendefinisikan V dan infinity. Jadi V ini tuh em, adalah jumlah vertex atau simpul dalam graf yang digunakan. Sesuai dengan contoh yang ada di PPT itu jumlah vertexnya itu ada 6 dan kemudian di sini kita mendefinisikan nilai tak hingga atau infinity-nya itu dan kita set jadi 9999999. Jadi ini nilainya emang besar dan sebagai representasi dari tak hingga tersebut. Kemudian kita masuk di fungsi untuk mencetak matriksnya dan di sini tugas utamanya itu adalah untuk mencetak matriks yang dis ini. Yaitu matriks yang menyimpan jarak terpendek dari semua simpul. Kemudian, jadi di sini fungsinya dibuat dengan parameter dis V kali V, atau matriks dua dimensi ukuran V kali V. Kemudian, pertama kita akan mencetak header kolomnya dulu di printf ini. Jadi ini adalah bagian paling atas dari matriksnya. Dan dikasih spasi untuk ngasih jarak dari kiri. Lalu kita masuk ke loopingnya di sini dari I sama dengan 0 sampai eh, su- sudah lebih dari V atau I-nya itu udah kondisinya udah lebih dari 6. Dan kemudian eh, kita akan mencetak huruf A sampai F dengan ini, dengan char A plus I ini. Jadi dia akan dicetak terus-menerus eh, sampai V-nya itu sampai I-nya itu udah lebih dari 6. Kemudian hasilnya nanti itu akan menjadi A, B, C sampai F dan muncul di atas kolomnya. Dan garis yang ini, garis yang ini untuk memisahkan antara header sama isi matriks agar tampilannya lebih rapi lah. Dan kemudian masuk ke looping yang pertama, looping yang ini yaitu untuk barisnya. Jadi kita dimulai dari baris A, lalu B, C, dan seterusnya. Jadi sebelum barisnya itu dicetak, kita akan menampilkan dulu huruf barisnya di awal. Jadi itu jadi A terus ada simbol yang ini itu simbol untuk pemisahnya dan itu akan di looping terus sampai sampai hurufnya di F. Dan kemudian di loop yang keduanya ini adalah untuk
kolomnya, kita akan cek dari di sini apakah disk IJ-nya itu sama dengan tak hingga. Kalau misalnya sama dengan tak hingga, berarti antar simpul I dan J-nya itu nggak terhubung langsung. Jadi di dalam di kolomnya itu akan mencetak simbol akan mencetak tak hingga, atau di sini kita pakainya eh, kata INF, infinity. Tapi kalau misalnya itu ada jarak atau ada bobotnya, kita akan mencetak nilai jaraknya. Dan setelah barisnya udah selesai dicetak, loopingnya udah selesai, kita akan pindah ke sini, yaitu kita akan pindah ke baris baru. Jadi dia akan nanti hasilnya itu akan di bawahnya, di enter di bawahnya. Jadi untuk nge-enter, jadi prosesnya ini akan diulang sampai semua baris selesai dan kemudian lanjut ke fungsi mainnya di sini. Jadi kita mulai dari fungsi utama programnya itu fungsi mainnya. Jadi pertama kita akan menginisialisasi matriks graph-nya yang isinya tuh adalah jarak antar simpul sesuai dengan gambar graf yang udah dikasih yang di PPT. Dari sini simpul A sampai simpul F ini diwakili pakai indeks dari kalau misalnya A itu 0, B itu 1, dan seterusnya, dan F di sini mewakili indeks 5. Nah, kemudian di sini adalah matriks ketetanggaannya yang udah diinput, langsung di codingan programnya pakai graf V kali V ini. Jadi, nilai infinity itu atau tak hingga itu artinya nggak ada jalur langsung antara dua simpulnya. Terus kalau misalnya ini, oh sorry, ini kan ada nilai nol ya, berarti itu kalau nilainya nol tuh berarti itu mencari jarak dari suatu simpul ke dirinya sendiri. Jadi ini misalnya A sama A kan nggak ada jaraknya, jadi makanya ditulis dengan nol. Begitu juga dengan B ke B, B ke B juga itu ke dirinya sendiri itu pasti nol dan seterusnya. Dan kalau misalnya ada angkanya di sini ada jaraknya, berarti dari A ke C ini, I'm sorry, ini dari A ke B ini berarti jarak dari A ke B itu ada 6. Kemudian di baris ini kita akan membuat matriks disk yang nanti akan menyimpan jarak terpendek hasil dari algoritma Floyd-Warshall-nya. Jadi awalnya matriksnya ini akan disalin dari grafnya, terus akan diperbarui seiring proses iterasi algoritmanya. Kemudian kita masuk ke bagian ini. Jadi di bagian ini kita punya dua buah loop masing-masing jalan sebanyak V kali atau 6 kali, di mana V ini adalah jumlah simpulnya itu 6. Jadi ini loop paling luarnya itu untuk baris atau buat simpul asal, dan yang loop keduanya itu untuk kolom alias atau simpul tujuan. Nah, jadi dalamnya kita punya perintah kalau matriks disknya ini, disk IJ sama dengan graf IJ, itu artinya kita akan menyalin nilai dari matriks graf, yaitu graf awal yang udah didefinisiin sebelumnya, ke matriks disknya ini, yang nanti akan dipakai untuk menghitung pakai algoritmanya Floyd-Warshall-nya itu. Jadi kenapa disalin dulu? Karena kita nggak mau mengubah graf aslinya, kita akan mau nyimpan hasil perhitungan nanti di matriks disknya ini. Jadi grafnya itu tetap menjadi acuan awalnya, pedoman awalnya, dan disknya itu bisa bebas kita update tanpa takut mengubah data aslinya yang ada di grafnya ini. Kemudian sekarang kita masuk ke sini.
Jadi di sini tuh kita akan mencetak ini untuk mencetak matriks jarak awalnya, kemudian ini di enter dua kali, dan kemudian di sini ada fungsi print matriksnya dari matriks disknya ini, dan di sini akan mencetak juga garis garis ini untuk memisahkan kolomnya untuk ngasih biar lebih rapi. Kemudian di sini kita masuk ke proses utama di mana kita akan mencari jarak terpendek dari setiap simpul ke semua simpul lainnya. Nah, di sini ada tiga loop, tiga nested loop. Ini kita pakai nilai K, I, sama J. Jadi di loop yang pertama ini, eh, K-nya ini adalah sebagai node perantaranya. Jadi kita ngecek apakah dari I ke J-nya itu bisa lebih dekat kalau lewat K enggak. Jadi nanti K-nya itu akan eh, terus melakukan iterasi sampai nilainya lebih dari 6 dan K-nya itu akan diinkremen. Kemudian juga ini di sini ya juga nilai I-nya itu akan berhenti inkremen saat udah lebih dari 6 dan J-nya juga akan berhenti inkremen saat nilai J-nya sudah berhenti dan lebih dari 6. Oke, jadi di sini kita akan mengecek apakah jalur dari simpul I ke J itu bisa lebih pendek kalau lewat simpul K terlebih dahulu. Jadi ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Pertama, jadi ininya harus ada kalau jalur dari simpul I ke K itu tidak boleh sama dengan tak hingga dan nilai dari simpul K dan J-nya ini tidak boleh sama dengan tak hingga dan nilai dari simpul I dan K-nya ini I dan K-nya ini ditambah dengan nilai dari simpul K dan simpul J-nya ini harus kurang dari harus kurang dari simpul I dan simpul J. Jadi kalau misalnya semua syaratnya ini sudah terpenuhi, jadi nilainya tuh akan diupdate di sini di matriks disknya ini nilai. Jadi kalau misalnya syaratnya ini memenuhi, jadi simpul simpul I dan simpul K ditambah dengan simpul K dan simpul J itu akan ditambah dan akan menjadi nilai yang baru yang sudah diupdate di dalam matriks matriks IJ-nya ini. Kemudian kita lanjut ke sini untuk mencetak matriks hasil akhir yang berisi jarak terpendeknya untuk ngeprint untuk mencetak setelah semuanya udah diperbarui tadi di atas. Sekarang kita akan menampilkan hasil akhirnya dari matriks jarak terpendeknya. Dan di sini pakai fungsi print matriksnya dan kemudian program akan selesai dan akan return 0. Sekarang kita coba untuk lihat outputnya. Nah, di sini kita bisa lihat matriks jarak awalnya. Di sini benar kalau simpul A ke simpulnya sendiri itu hasilnya 0. Terus kalau misalnya simpul B ke simpul A itu nilainya 6. Dan kalau misalnya nggak ada jaraknya sama nggak ada arahnya sama sekali. Jadi ini mau dari mau dari D ke A itu nggak ada jarak langsungnya. Jadi dia langsung di set dengan tak hingga atau infinity. Nah, jadi setelah semua proses perbandingan dan update di algoritma Floyd-Warshall-nya udah selesai, sekarang kita akan melihat hasil akhirnya di matriks jarak terpendek yang ini. Jadi setiap sel di matriks ini menunjukkan jarak terpendek dari simpul ke simpul lainnya. Ini contohnya, misalnya dari baris A ini ke kolom C itu bernilai 5, berarti jarak terpendek dari simpul A ke simpul C itu 5. Kalau misalnya ini dari baris E ke kolom E itu di hasilnya
nol karena itu kayak itu dari simpulnya ke simpul dirinya sendiri itu kayak dirinya sendiri jadi tuh emang nggak ada jaraknya. Nah, misalnya lagi kalau misalnya dari baris D ke kolom F, dia itu bernilai 6. Berarti artinya itu dari D ke F bisa dicapai dengan jarak terpendeknya sejumlah 6. Baik, jadi itu adalah presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, em, mohon maaf jika masih banyak kurangnya dalam penjelasannya. Dan terima kasih sudah menyimak presentasinya dan akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.